Subscribe now. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa kembali di channel Demetz. Dan teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan basa-basi soal US SMP tahun 2022 part 2 ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari ini semua dan tentunya semoga berharap video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, sebelum saya mulai atau sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa untuk terus mendukung channel ini, mohon bantuannya untuk mensubscribe, dan jika kalian suka dengan video ini, mohon di like dan juga silakan tinggalkan komentar apabila kalian punya masukan, ada punya kritik, saran, dan juga ingin request untuk video-video atau konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai saja pada pembahasannya ya. Baik, kita lihat soal yang pertama di kisi-kisi US SMP tahun 2022. Di sini ada soal mengenai garis dan sudut ya, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman mungkin masih ingat tentang sifat-sifat pada sudut ya. Ada sudut sahadap, ada berseberangan, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, di soal ini ada yang ditanyakan adalah tentang sifat-sifat sudut tersebut. Tapi di sini yang ditanyakan adalah nilainya ya, teman-teman. Yang pertama, nilai sudut X, Y, dan Z yang berturut-turut pada gambar. Oke, kita tahu, pertama berarti kita cari dulu X-nya ya. Di sini kita lihat X dengan 38 ini, kalau kita lihat ini saling berseberangan teman-teman ya. Maka kita langsung bisa menyimpulkan untuk nilai X itu sama dengan 38. Alasannya karena dia sudut berseberangan di dalam ya. Nah kemudian kita berlanjut, kita bergeser ke Y-nya. Berapakah besar Y? Oke. Sekarang kita gunakan lagi sifatnya teman-teman. Ya, sudut berseberangan itu ada selain X tadi ada juga yang Z. Nah, kalau untuk yang Z, dia akan sama atau berseberangan dengan 38 ditambah Y. Nah, ini kan berarti besarnya sama ya. Z dengan 38 plus Y itu harusnya kan sama. Ya, 38 plus Y itu sama dengan Z. Nah, sebetulnya tanpa kita melanjutkan mencari jawaban berapa X dan YZ, berapa Y dan Z-nya, kita bisa langsung menyimpulkan nih, oh harusnya Z ini lebih besar daripada Y. Alasannya kenapa ya? Karena Z itu diperoleh dari 38 ditambah Y. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat opsinya tadi yang jawaban X-nya sama dengan 38 itu hanya A dan B. Kemudian untuk Z lebih besar dari Y, maka yang paling memungkinkan jawabannya adalah yang B. Kalau yang A itu Y-nya lebih besar daripada Z. Jadi tidak mungkin ya, maka yang paling benar atau yang paling memungkinkan jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ini kita nggak usah lanjutkan lagi. Dari sini juga kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Ini tentang masih berkaitan tentang sudut. Ditanyakan perbandingannya. Nah, kita lihat dulu nih. Kita telaah dulu. Mana sudut yang bisa kita hitung pertama kali. Nah, kita bisa nyari Y-nya dulu ya. Kita lihat 3Y dengan 105 itu sama. Kenapa sama? Karena sehadap. Sehadap ya. Nah, berarti ini Y-nya langsung aja sama dengan 105 dibagi 3. Itu sama dengan 35. Oke. Lalu tinggal kita cari X-nya. Nah, kita lihat tadi 3Y itu kan 105 ya teman-teman. Berarti 105 dijumlah dengan sudut yang ini, yaitu 4X dikurang 5. Itu sama dengan sudut lurus ya, sama dengan 180 derajat. Nah, lalu ini bisa kita kurangi ya, 105 dikurang 5 sama dengan 100. Berarti X-nya atau 4X sama dengan 180 dikurang 100 itu sama dengan 80 derajat. Maka X-nya sudah pasti sama dengan 80 dibagi 4, 20 ya.
Nah, dari sini kita bisa lihat perbandingannya X banding Y, keduanya dibagi 5. Berarti 20 bagi 5, 4. 35 dibagi 5, 7. Sehingga didapatkan jawabannya adalah 4 berbanding 7. Yaitu yang B. Ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Soal tentang diagram lingkaran. Nah, ini pasti semua bisa ya. Kita lihat yang ditanyakan di sini adalah siswa yang mengikuti kegiatan ekskul musik. Sedangkan di sini ekskul musik belum diketahui berapa nilai derajatnya. Berarti kita harus cari dulu ya. Pertama, kita tahu besar sudut dalam lingkaran totalnya 360. Kemudian ini kita jumlahkan. Ini 100 tambah 130, 230 tambah 80 itu sama dengan 310 ya. Sehingga kita tahu besar untuk musik itu sama dengan 50 derajat. Nah, kemudian kita buatkan perbandingannya. Berarti 50 derajat, sorry, ini 50 berbanding, maaf saya koreksi sedikit. Ini 50 berbanding 360 dikalikan dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa tadi ada berapa? 1260. Nah, oke, sama dengan ini kita coret boleh nolnya. Kemudian 1260 dibagi dengan 3. Ini sama dengan 35 ya, kalau nggak salah ya. Tinggal dikalikan 5. Itu sama dengan 175. Oh, berarti jumlah siswa seluruhnya yang mengikuti ekskul musik ada 175. Jadi jawabannya yang C. Jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 4. Nah, ini soal tentang pola bilangan. Kita lihat. Pola pertama, terdapat biji 2, kemudian 5, kemudian susunan ketiga ada 10, keempat 17, dan seterusnya. Kita lihat di sini mulai dari 2, 5, 10, 17, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah susunan ke-10. Berarti ada di pola ke-10 atau U10. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan dengan seksama, ternyata pola ini belum sama ya. Ini dari 2 ke 5 itu plus 3, 5 ke 10 plus 5, kemudian ini plus 7 dan seterusnya. Nah, barulah di tingkatan kedua, ini polanya tetap atau sama ya, sama-sama plus 2. Oke, nah bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kalau dia baru ketemunya di tingkat kedua, berarti kita bisa simpulkan ini pola bilangan tingkat 2. Nah, kita tahu pola bilangan tingkat 2, untuk UN-nya itu sama dengan AN pangkat 2 plus BN plus D. Diingat ya, AN pangkat 2 plus BN plus D. Nah, sekarang kita lihat nih, suku pertamanya kita harus tahu dulu U1-nya berapa. Nah, berarti kalau U1, N-nya 1. Jadi kita masukkan N-nya 1 kuadrat dikali A itu A, 1 dikali B yaitu B, dan sisanya C. Kemudian U2, kita masukin lagi U2, berarti N-nya 2, N2 dikuadratkan 4 kali A 4A. Kemudian BN, ya ini berarti plus 2N, begitu, 2B ditambah C. Nah, kalau kita lihat, ini bisa kita langsung cari bedanya ya. Berarti U2 dikurang U1 itu sama dengan 4 dikurang 1 itu 3A. 2B dikurang B itu B. Oke, berarti bedanya sama dengan 3A ditambah B. Nah, ini nanti kita bisa cari lagi nih. Selisih ini ya, antara si, di sini. Suku kedua, nanti suku ketiga dengan suku kedua juga bisa teman-teman cari ya. Pasti akan beda nih. Ya, kalau kita coba nih suku ketiga misalkan berapa? U3-nya itu sama dengan ini berarti 9 ya, karena 3 dikuadratkan. 9A kemudian ditambah 3B. 3B ya, plus C juga pasti sama. Nah, kalau nyari bedanya lagi dari 5 ke 10 berarti 9 dikurang 4 itu ada 5. Itu 5A. Kemudian
Tadi B-nya di sini. Ini 3B ya. 3B dikurang dengan 2B berarti plus B. Nah, berarti si ini nih, yang 3 ini itu adalah 3A plus B. Kemudian 5 ini adalah 5A plus B. Ya, jadi ini saya ulang, ini itu yang ini. Kemudian 5A plus yang 5 ini adalah 5A plus B. Nah, ini kalau kita cari bedanya lagi, itu nilainya berapa? 5A dikurang A itu sama dengan 5A dikurang 3A itu sama dengan 2A. Nah, berarti si 2 plus 2 ini adalah 2A. Ya. Oke, jadi ini 2A. Nah, kita buat di sini berarti yang pertama yang paling bawah kita bisa cari A-nya. Berarti 2A itu tadi sama dengan 2. 2 itu dari mana yang ini? Maka A-nya sama dengan 1. Lalu tadi yang ini yang 3 ini adalah 3A plus B. Berarti 3A plus B sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. A-nya 1. Oh, berarti 3 kali 1, 3. Berarti B-nya sama dengan 3 dikurang 3. Itu sama dengan 0. Kemudian untuk C-nya, yang terakhir dari mana nyari C-nya? Ya tadi dari yang atas. Ya, A tambah B tambah C. A tambah B tambah C sama dengan berapa? 2. 2 tuh ini ya, yang atas lagi. Sama dengan 2. Sehingga tadi A-nya itu 1, B-nya 0, C-nya yang kita cari. C-nya sama dengan berapa berarti? Maka C sama dengan, ini 1 tambah 0, 1, 2 dikurang 1, berarti C-nya 1. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk UN-nya itu adalah dengan, tadi A-nya itu 1, berarti N pangkat 2, B-nya tadi adalah 0, kemudian C-nya adalah 1. Berarti N kuadrat plus 1. Sehingga dikatakan ketika ditanya berapa U10, langsung bisa kita cari. Berarti U10 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 1. Yaitu sama dengan 101. Berarti jawabannya kita bisa langsung menyimpulkan adalah yang A. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh suku atau pola bilangan bertingkat. Oke, kita lanjut lagi. 2 soal lagi. Soal yang kelima. Itu tentang fx plus 2 sama dengan 5x plus 8. Maka nilai dari f min 2. Oke, kita langsung saja bahas. Berarti di sini yang ditanyakan adalah nilai dari f min 2. Nah, sebelum kita cari f min 2, kita harus tahu dulu berapa fx-nya. Nah, kita tuliskan di sini ya. Berarti fx plus 2 sama dengan 5x ditambah 8. Oke. Nah, di sini ditanyakan f min 2. Tadi saya katakan kita harus tahu fx-nya dulu berapa. Nah, ini kita misalkan saja. Bahwa berarti kalau fx, maka atau gini, kalau misalkan ini adalah fx plus 2, maka di dalam 5x plus 8 ini harus terdapat x plus 2-nya. Itu ya. Harus terdapat x plus 2-nya. Nah, supaya ada, karena di sini ada 5x-nya, maka di depannya kita kalikan dengan 5. Jadi kalau kita kalikan, ini 5x itu akan sama dengan yang ini. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, akan tapi kalau kita 5 kali 2 kan 10 ya. Sedangkan di sini 8. Jadi supaya 8 diapakan? Dikurang 2. Sehingga kita bisa langsung menyimpulkan kalau kita ganti ini menjadi x, fx, maka si x plus 2-nya tadi kita ganti dengan x. Jadi 5x dikurang 2. Sehingga ditanyakan berapa nilai f min 2. Ya, tinggal disubstitusi. Berarti 5 kali min 2 itu min 10 dikurangi 2. Min 10 kurang 2 sama dengan min 12. Sehingga jawabannya adalah min 12. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, di sini ada satu soal lagi yang mungkin bisa teman-teman coba kerjakan ya. Nanti silakan ditinggalkan, silakan teman-teman hitung. Kemudian untuk jawabannya kalau yang sudah dapat bisa di chat
di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekali lagi semangat, selamat belajar, dan jika ada pertanyaan bisa langsung kalian tanyakan di kolom komentarnya ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like jika kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.